Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, semoga anak-anak ibu sehat selalu dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, di saat pandemi seperti ini, anak-anak harus sering menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak juga jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran daring pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Kalian silahkan berdoa di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga dengan kita berdoa, kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, untuk absen, nanti silahkan kalian isi link Google Form yang telah Ibu kirimkan melalui grup WA ya. Sekarang silahkan anak-anak Ibu untuk menyiapkan peralatan belajarnya. Sudah? Nah, kalau sudah, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap setelah mempelajari materi ini dengan seksama, anak-anak Ibu mampu menyebutkan kehidupan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Dan Ibu harap anak Ibu juga mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap untuk belajar? Harus siap dong ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, ada yang tahu itu gambar apa? Ya, benar, itu adalah gambar dari lambang ASEAN. Nah, kalian masih ingat gak ASEAN itu apa? Ya, betul, ASEAN adalah Association of Southeast Asian. Nah, itu merupakan sebuah perserikatan atau organisasi antar bangsa yang berada di wilayah kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini dibentuk berdasarkan letak geografis dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai keadaan politik negara-negara ASEAN. Setiap negara di Asia Tenggara itu pasti memiliki keadaan politik yang berbeda-beda. Nah, keadaan politik di sini mencakup yaitu bentuk pemerintahan dan sejarah berdirinya negara tersebut. Nah, jadi nanti akan kita bahas satu persatu keadaan politik negara-negara ASEAN. Kalian tolong diperhatikan dengan baik. Negara yang pertama yaitu negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini memiliki lambang negara burung Garuda.
Kemudian dasar negaranya yaitu Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semboyan dari negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, selanjutnya yaitu negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ini merupakan negara kerajaan yang berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan, yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agung. Dipilih secara bergantian dengan masa jabatan 5 tahun. Kemudian pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, Malaysia ini mendapatkan kemerdekaan dari negara Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Nah, selanjutnya yaitu negara Singapura. Nah, negara Singapura ini merupakan negara persemakmuran. Nah, faktanya negara Singapura ini adalah negara yang paling maju di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Negara Thailand. Nah, negara Thailand ini merupakan negara monarki yang dipimpin oleh raja. Nah, pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh raja. Nah, fakta menariknya, Thailand ini adalah negara yang satu-satunya di Asia Tenggara tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu Thailand berarti tanah kebebasan. Negara Filipina. Nah, negara Filipina ini memiliki fakta menarik karena Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan sekaligus sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih selama setiap 6 tahun sekali. Nah, hari kemerdekaan Filipina disebut dengan Hari Republik. Negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei ini terletak di Kalimantan Utara. Nah, negara Brunei berbentuk kesultanan. Negara Brunei pernah dijajah oleh bangsa Inggris yang hampir 1 abad lamanya. Fakta menariknya, Sultan Brunei merangkap tugas sebagai Perdana Menteri serta sebagai Menteri Pertahanan yang dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Laos. Nah, negara Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut ataupun pantai. Nah, negara Laos ini merupakan negara republik yang dengan nama Republik Demokratik Laos. Nah, Laos pada tahun 1893 pernah dijajah oleh bangsa Prancis. Nah, berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, nah, Laos dinyatakan sebagai negara yang bebas dan netral. Selanjutnya, negara Kamboja. Nah, negara Kamboja ini pemerintahannya dijalankan sebagai demokratik parlementer. Nah, militer negara Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Nah, selanjutnya yaitu negara Myanmar. Nah, negara Myanmar ini sebelumnya bernama Burma. Nah, negara Myanmar berbentuk republik yang dikepalai oleh seorang presiden. Sistem pemerintahannya yaitu demokratis parlementer. Selanjutnya yaitu negara Vietnam. Nah, negara Vietnam ini merupakan negara republik yang bernama Republik Sosialis Vietnam. Nah, Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan membuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Baiklah anak-anak, nah itulah tadi beberapa
fakta-fakta keadaan politik dari negara-negara ASEAN. Nah, apakah anak-anak ibu mengetahui fakta-fakta politik yang lainnya? Nah, kalau tahu silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap pembahasan materi pada hari ini, ibu akan memberikan kalian sebuah latihan. Nah, latihannya adalah sebagai berikut. Latihan kalian adalah menyebutkan dan membandingkan keadaan politik negara-negara ASEAN. Nah, langkah pertama, silahkan kalian pilih 2 negara yang menarik bagi kalian. Misalnya seperti negara Indonesia dan Thailand. Nah, kemudian lakukanlah perbandingan keadaan politik di antara 2 negara tersebut dalam bentuk bagan yang ibu tampilkan ini. Nah, kemudian bagian tersebut silahkan kalian gambar di buku tulis masing-masing. Nah, boleh dihias-hias, misalnya bisa ditambahkan bendera dari kedua negara tersebut ataupun yang lainnya. Nah, untuk pengumpulannya silahkan anak-anak ibu kirimkan melalui chat pribadi WhatsApp ya. Nah, ibu harap semuanya mengumpul ya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tepat waktu. Baiklah anak-anak, jika ada pertanyaan mengenai materi pada hari ini ataupun tugas yang ibu berikan pada hari ini, silahkan tanyakan melalui grup WhatsApp kita ataupun chat pribadi ke ibu ya. Sekarang, mari kita simpulkan pembahasan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya adalah ASEAN merupakan sebuah perserikatan ataupun organisasi antar bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk berdasarkan letak geografis serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi atau keadaan politik yang berbeda-beda karena bentuk pemerintahan yang berbeda serta sejarah berdiri negara tersebut yang berbeda-beda. Nah, makanya negara-negara ASEAN ada yang berbentuk republik, ada juga yang berbentuk kerajaan. Ada yang dipimpin oleh presiden, ada yang dipimpin oleh raja dan perdana menteri. Nah, sekiranya itu saja kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian berdoa dari rumah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baiklah anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat kalian pahami ya. Kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Baiklah, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.